Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amin amin ya rabbal alamin. Oke, gimana kabarnya semua? Sebelum saya absen, ada pertanyaan nggak? Ada yang ingin dibahas terlebih dahulu sebelum masuk ke materi? Absen. Ada nggak? Nggak ada nih. Yaudah, saya absen terlebih dahulu ya, supaya bisa mengenal teman-teman juga. Abdul Zuhair Rabbani. Oke. Afin Munazif. Oke. Ahmad Alwi Hussein Mustafa. Alwi. Nggak ada. Atau belum? Ahmad Fahmi Huwaidi. Ada nggak? Ya kenapa nih banding dikit banget? Oke, lanjut ya. Di ini ya, dicatat ya, footnote. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. عايز بس اكد المحاضره بتاعت حضرتك. حضرتك شيء محاضرة في علم النحو. ممكن نكتب البنات؟ اكتب بس البنات. حاضر. عنوان محاضره علم النحو. أيوة. حضرتك بتشرحي في النحو. ماذا؟ درس. في شرح التحفة السنية. شرح التحفة السنية. شرح التحفة السنية. السنية. نية صح كده؟ هكذا. هتبقى السنية. السنية. ماشي. اسم حضرتك ايه؟ رزقي نور. اسم طالبة؟ انت طالبة؟ نعم. رزقي نور أزكياء، أو ممكن يكفي رزقي نور. تسكني في عمارة في كام؟ عمارة 4 غرفة 108. غرفة 108. 108. أوكي. رجب. من الساعة كام؟ من الساعة 6 حتى 8. إندونيسيا. أيوة. شكرا. Anaf ya Rob. Oke, kita lanjut ya. Ada suara? Nggak ada. Ya udahlah, nggak usah pakai ya. Insya Allah suara saya gede. Cek. Maunya sama Mufti doang ini. Mikrofonnya. Cek. Nggak ada. Ada nggak sih? Oke, ada. Lanjut ya. Ainun Naim. Oke. Ali Akbar. Nggak ada. Fathur Rizki. Ali Akbar ada nggak? Oke. Fathur Rizki Ahmad. Nggak ada. Hasan Hashimi. Oke. Ibda Maulana Najib. Oke. Ihwan Mahmudi Pamungkas. Imam Muhajirin Fatahillah MH. Oke. Irsyadul Ibad. Izzat Isa Ismail. Oke. Kemas Muhammad Fadli. Izin telat. Hubaib Habibur Rahman. Hubaib. Oke. Ihsanul Fikri. Royan Ramdhani. Oke, Royan. Mirza Mansur Jamil. Oke. Fada
Saputra Muhammad Arifin Ilham. Oke. Dudi Nugraha. Oke. Hilmi Izzuddin, Nabil Makarim, Nasir Putra, Muhammad Nasir Putra, nggak ada. Muhammad Salman Al Farisi, Mufti Ar-Rasyad, Rais Hilmi Sidik. Oke. Rizky Fathur Rahman. Oh, ada Fathur Rizky, ada Rizky Fathur Rahman ya. Saiful Mufid Mustafa. Oke. Saika Ar-Radi. Oke. Sodroddin Marjah Hukama. Nggak ada ya. Zaki Nur Ramadan, Zaki. Alfiatin Nisa Ika Putri Ishak. Oke, Vivi. Amelia Bilkis. Oke. Andini Dwi Agustin. Oke. Anissa Rahma Fadila. Izin. Aziza Khairun Nisa. Dia Aulia Safira. Oke. Fatia Az-Zahra Ahmad. Oke. Gina Rodotul Jannah. Hansa Thuraya Zahra. Izin. Hitotul Faz As-Silmi. Tadi keluar. Oke. Nabila Ramadhani. Nabila. Oke, ada. Nashwa Diaul Badriyah. Nisrina Sekar Dewanti. Rahel Maulidia. Kesempitan nggak? Kakak aja lah, nggak apa-apa. Salsabila Rizky Amalian. Sakit. Salwa Ihsani Fazira. Salwa Royan. Izin. Sabrina Atifa Azalia Suwandi. Syifa Yaumir Rahma Kamilah. Sakit. Zulfa Afifah. Oke. Semoga yang lagi pada sakit segera disembuhkan ya. Segera pulih. Ada pertanyaan nggak? Ada nggak? Kemarin Royan sama siapa ya satunya lagi? Al-kalamu huwal lafzu. Oke, saya spill al-kalamu huwal lafzu, tapi spill dikit banget ya. Sisanya kalian harus cari sendiri. Al-kalamu huwal lafzu. Al-murakabu ila akhirih ya. Mauqi'ul i'rabnya al-kalam di sini jadi apa? Mubtada. Mim ini mubtada ya. Yang namanya mubtada itu butuh khobar. Kira-kira khobarnya itu ada di mana? Boleh di al-lafzu, boleh di apakah di huwa saja? Boleh di huwa al-lafzu. Ini jadi khobar. Khobarnya di dalam khobar sekaligus ada yang namanya mubtada sama khobar. Oke. Seperti itu. Kemudian yang pertama nih, menjadikan khobarnya itu al-lafzu saja. Terus huwanya jadi apa? Mauqi'ul i'rabnya. Ini kan al-kalam jadi mubtada, khobarnya al-lafzu, huwanya jadi apa? Pertanyaannya gitu kan. Huwanya jadi domir, huwanya itu domir fasl. Domir fasl itu apa? Fasl, namanya fasl, maknanya apa? Pemisah, memisahkan antara mubtada dan khobar. Tuh. Memisahkan antara mubtada sama khobar. Fungsinya apa? Kalau namanya tadi domir fasl, fungsinya apa? Untuk taukid. Kalau di afsahin, al-kalamu bermula kalam, huwa ya kalam adalah al-lafzu lafaz. Atau kalau misalnya diterjemahin gimana? Kalam dia adalah lafaz. Kalam dia adalah lafaz. Ada dianya nih. Nah, si dia ini untuk menguatkan, oh ini nih. Gitu. Kalam dia adalah lafaz yang bla bla bla. Gitu ya. Nah, PR buat semuanya ya. Kenapa saya kasih PR? Biar teman-teman nyari. Jangan hanya menerima suapan-suapan aja. Tapi teman-teman harus berusaha juga.
Domir fasl itu masuknya kemana aja? Atau yaudah cari aja domir fasl, domiru faslin. Ketentuannya seperti apa? Itu ya. Saya kasih tahu satu aja. Domir fasl itu tadi kan untuk memisahkan mubtada sama khobar. Untuk memisahkan mubtada sama khobar yang sama-sama ma'rifat. Tapi sisanya nanti teman-teman cari sendiri ya. Itu. Terus kemarin Royan jawabnya tabi'. Supaya, iya gak sih? Bainat tabi' wal khobar. Kenapa saya salahkan? Oke, seandainya di sini tidak ada huwa al-kalamu al-lafdu. Itu kan nanti ada kekhawatiran kalam ini al-lafdu ini jadi sifat atau tabi' bagi al-kalam, naat bagi kalam. Ada kekhawatiran itu kan? Nah, sayangnya kemarin Royan menyampaikannya kurang pas. Yafsil bainat tabi' wal khobar. Tabi itu lebih dulu atau belakangan? Belakangan. Ada tabi terus di sini matbu. Berarti misalnya ya, ini misal aja, perandaian aja. Seandainya Royan mengatakan ini tabi, tapi dia juga jadi khobar. Iya gak sih? Memisahkan antara tabi dan khobar enggak? Enggak. Jadi otomatis itu salah ya. Tapi nggak usah di ini ya. Nggak usah diingat-ingat yang tabi ini. Oke, nanti teman-teman cari ya, dhamir fasl. Kapan dia masuk? Apakah pada mubtada sama khobar aja atau kapan lah gitu? Cari ya. Insya Allah tidak berat. Nyari di internet nggak apa-apa. Kalau misalnya di internet kurang puas, nanti dirujuk ke kitabnya. Di internet buat kata kuncinya aja. Ada lagi nggak pertanyaan? Suaranya mantul banget ya sih. Kalian yang denger aman nggak? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke kitab. Kemarin kita terakhir membahas tentang jamak mu'annas salim ya. Oke. Fi'il mudhari ya. Oke, sekarang kita membahas alamat yang kedua daripada i'rab rafa. Alamat pertama kemarin dirraf'i ad-dhammatu. Terus ad-dhammatu sekarang ke al-waw. Al-waw itu masuk atau menjadi alamat i'rab rafa bertempat pada berapa tempat? Dua. Apa aja? Fi jam'il mudzakkar salim wa fil asma'il khamsah. Apa itu ta'rif daripada jam'ul mudzakkari? Ini bacanya gimana? Salimi atau salimu? Yakin? Jam'ul mudzakkar salim. Mamimu. Yang jelas nggak mu ya? Yang jelas nggak mak ya? Apa kira-kira? As-salim itu naat buat jamak atau buat mudzakarnya? Di sini as-salim naat buat salim, buat mudzakar. Oke, lanjut, bentar ya. Apa pengertiannya? Ismun dalla ala itsnaini au gimana ismun dalla ala aktsara min itsnaini bi ziyadatin fi akhirih salihun litajridi an hadhihi. Anha aja ya biar singkat. Anha
Wa atfi mithlihi. Terus udah sampai situ doang. Enggak ada wa atfi mithlihi alaihi. An hadhihi ziyadati wa atfi mithlihi alaihi. Maksudnya gimana? Yang kalian ketahui tentang jamak mudzakkar salim itu apa? Isim yang menunjukkan makna banyak. Udah sampai situ doang. Kalau gitu nanti masuk jamak taksir, masuk jamak muannas salim. Coba bi ziyadatin fi akhirih. Sampai sini insyaallah mafhum ya? Maksudnya salihun lit tajridi. An hadhihi ziyadati aja. Maksudnya apa? Kalau misalnya diambil kembali ke mujarutnya. Oke, kita langsung ke ini aja. Isim yang menunjukkan kepada dua atau kepada lebih dari dua dengan penambahan pada akhir isim tersebut sholihun litajridi. Sholih itu apa? Bisa tajrid. Apa itu tajrid? Hah? Dilepas, dicabut, apalagi dihilangkan, dibuang gitu ya. Kalau bahasanya kita kadang dikosongkan. An hadhihi ziyadati. Ziyadahnya itu bisa dilepas. Misalnya contoh apa? Muslimuna. Muslimuna. Mana yang merupakan ziyadah? Wawu dan nun. Seandainya kita buang wawu dan nun, maka lafadznya tetap sahih, tetap benar gitu. Oke, sampai sini aman ya. Sholihun lit tajrid. Seandainya kita hilangkan ziyadahnya, maka dia tetap sahih, tetap benar gitu. Isimnya itu enggak jadi rusak. Beda lagi dengan misalnya apa? Misalnya kan ini ada wawu sama nun kan? Seandainya kita hilangkan wawu sama nunnya, jadinya doang masih dikatakan isim enggak? Enggak. Ini maksudnya sholihun lit tajrid, tapi ini misal yang jauh banget ya, ngarang aja. Misalnya itu ya. Kemudian wa'at fi mithlihi alaih. Wa'at fi mithlihi alaih itu maksudnya gimana? Jamaknya itu bisa diatofkan atau gimana nih? Oke, aqallu jam'in itu berapa? 3. Aqallu jam'in 3. Misalnya lafaz al-muslimun atau al-muslimuna maksudnya ya, bukan al-muslimun yang pakai tanwin. Misalnya nih, muslimuna, kalau misalnya kita preteli, kalian tuh preteli ya? Ya kalau apa bahasa lainnya? Ya udah kalau misalnya kita otak-atik bongkar-bongkar ya. Muslimun aqallu jam'in tadi berapa? Thalatha. Misalnya muslimun, terus muslimun. Ini maksudnya gitu. Ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun. Daripada kita ribet ngomong kayak gitu, ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun. Ya udah langsung aja ja'a muslimuna. Gitu. Itu maksudnya wa'at fi mithlihi alaihi. Aman sampai sini? Kelihatan nggak yang di belakang? Ini masih mudah ya. Kalau misalnya kalau kata ini artinya apa? Isyrun itu artinya apa? 20. Dia jamak mudzakkar salim bukan? Kenapa? Ghairu sholihun lit tajrid atau yang mana nih? Coba kita buang lafaz wawu ziyadahnya wawu sama nunnya. Atau jadi asyar 10 gitu kan? Bisa dong. Beda apa? Artinya jadi sama nggak? Kalau ini artinya tetap sama nggak sih? Muslim, orang-orang muslim gitu. Sedangkan kalau di sini yang tadinya 20 jadinya apa? 10. Otomatis bukan ya. Kemudian kalau misalnya kita mau atofkan nih,
Misal apa lu jam, kita ngambil yang paling sedikitnya aja ya. Asyar, asyar, asyar. Jadinya berapa? Sama nggak sama yang di sini? Beda. Berarti dia bukan jamak muzakkar salim. Lalu yang seperti ini namanya apa? Mulhaq bijam'il muzakkar salim. Apa aja yang mulhaq bijam'il muzakkar salim itu? Al-fadhul uqud. Terus udah diajarin ya? Oh, DL. Ya, lanjut terus. Al-fadhul uqud terus. Yang ganin apa? Nggak pernah berangkat. Dia terkumpul dalam bait ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadda wasinuna. Ya, sinun. Ada ulu, tulis ya. Ulu tulisannya gimana? Oke. Ulu wa'a lamuna illiyuna wa araduna syadza wasinuna wa babuhu wa gimana? Ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadza wasinuna. Syadza. Oke, ulu alamuna illiyuna araduna sinuna. Ini bait di Alfiyah. Yang udah hafal di sini, ini siapa? Rahma sama ini gimana? Izin. Insya Allah Rahma sama siapa? Raya udah hafal Alfiyah. Soalnya di pondoknya ngafalin. Siapa? Raya. Ini bait Alfiyah ya. Ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadza wasinuna. Saya hafalnya cuma gini-ginian doang, sepenggal-penggal. Doakan ya, semoga hafal nanti. Semoga kalian juga hafal. Dudi udah hafal lah. Masya Allah. Ini namanya mulhaq bijam'il mudzakkar salim. Oke. Aman ya sampai sini? Nggak ada pertanyaan kan? Atau ada? Oke. Terus setelah ini kita bahas tapi ini belum mencakup semuanya. Itu ulunya kenapa nggak ada dulu? Ulu. Kalau dia termasuknya isim jamak juga. Dia nggak punya mufrad. Kenapa nggak ulun gitu? Makanya nih, kalau misalnya kita melihat takrifnya di sini, biziyadatin, masih sangat biziyadah itu ziyadah apa aja sih gitu? Ya walaupun nanti di dalamnya wawu sama nun atau ya sama nun aja gitu. Kalau contoh yang menggunakan salib itu yang selain waw dan nun. Contoh? Dan contoh kan apa namanya kalau ada kemungkinan minimal yang menggunakan itu selain waw dan nun. Ya sama nun. Misalnya ra'aitu al-muslimina. Apanya? Hah? Gimana? Apa gimana? Apa ya maksudnya yang? Tapi harus ada waw dan nun, ada ya dan nun ya. Iya. Terus bagaimana kita bisa mengatakan ulu itu mengikuti dalam mudzakkar salim, sedangkan ulu itu yang mana gitu diikuti?
dia itu mulhak dengan jamak. Dan maksud mulhak dengan jamak mudzakkar salim itu gimana? Misalnya nih, ulu itu kan dia termasuk yang wajib diidofahkan. Ya nggak sih? Misalnya ulul albab misalnya. Itu atau misalnya ro'a itu ulil albab. Sama-sama gitu. Ketika dia rofa jamak mudzakkar salim, ketika rofa dan diidofahkan, maka nunnya dibuangkan. Misalnya orang-orang muslim Mekah, jamaknya gimana? Muslimu Makkah. Ini rofa. Kalau misalnya nasab atau jar jadinya gimana? Muslimi Makkah. Nah dari sisi ininya, maka dia diilhakkan. Tapi awalnya ulul itu ada nunnya ya? Enggak juga. Seandainya nggak itu. Enggak juga. Emang dia seperti itu. Kadang tuh kita nggak bisa menanyakan sesuatu yang memang asalnya seperti itu gitu. Alakulin seperti itu ya. Dia termasuk mulhak gitu. Oke, ada lagi. Walaupun kadang jawabannya kurang memuaskan kita. Kok begitu ya? Tuh. Terus, udah nih. Nanti jamak mudzakkar salim itu punya syarat. Syaratnya apa aja? Sebelum ke situ. Dia berupa apa dulu nih? Berupa isim yang bagaimana? Gimana? Kalau misalnya di Alfiyah itu dibilang warfa biwawin wa biyajrulwan sibi salim majam'i amirin wa muznibi. Salim majam'i amirin wa muznibi. Dari situ mengindikasikan bahwasanya syarat daripada jamak mudzakkar salim itu harus berupa alam dan sifat. Yang mana nanti alam sama sifat itu punya syarat lagi. Hapus ya yang ini. Oke, an yakuna alam, tulisan alam gimana? Ain? Bukan gini ya. An yakuna alaman, syaratnya apa aja? An yakuna gimana? Ya tadi isi mudah. Atau ini kita jadiin, ya udah nggak apa-apa deh. An yakuna alaman. Ini yang alam. Alam sini sama sini beda ya. Atau biasanya kita nyebutnya yang di sini ini jamid. Oke. Terus nanti syaratnya jamid itu harus berupa alam. Contohnya apa? Alam contohnya apa? Muhammad ketika kita ingin menjamakkannya jadinya Muhammadun. An yakuna alaman. Terus habis itu an yakuna apa? Mudzakkaron. Bisa nggak selain alam kita jamakkan? Balik lagi ke sini. Misalnya apa? misalnya apa ya? Yang bukan alam, yang bukan nama. Apa? Misalnya kolam bisa nggak kolamun gitu? Nggak bisa kan? Harus alam, kemudian harus muzakkar. Contoh alam yang tidak muzakkar itu seperti apa? Misalnya
Tolhah bisa dijamak mudzakkar salimin nggak? Nggak. Berarti dia nggak masuk ya. Misalnya lagi Maisarah. Maisarah itu nama untuk laki-laki atau untuk perempuan? Laki-laki atau perempuan? Yang perempuan, Cung. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Siapa Maisarah? Hah? Apa? Siapa Maisarah? Yang menemani Nabi ketika berdagang. Masa Nabi ditemenin cewek? Istighfar kalian. Astagfirullahaladzim. Jadi Maisarah yang di situ bukan Maisarah nama cewek ya. Walaupun kita di Indonesia Maisarah itu nama buat perempuan. Tapi Maisarah yang itu bukan perempuan, itu laki-laki. Ya Allah, astagfirullah. Ya itu salah satu kesalahpahaman kita gitu. Karena uruf kita menamakan anak perempuan itu dengan Maisarah. Gitu. Maisarah itu nama buat anak perempuan. Uruf kita seperti itu. Tuh. Terus apa lagi misalnya? Munarah. Oke, itu ya. Berarti keluar dari yang mudzakkar, misalnya Tolhah, Maisarah. Terus nama laki-laki yang ada tamar butohnya apa lagi? Usamah, Hamzah gitu. Kemudian an yakuna akilan. Harus yang akil. Kalau misalnya nggak akil, contohnya apa? Apa ya? Misalnya ya ala kulli hal pokoknya harus akil ya. Akil. Ya kolam kan nggak berakal ya. Asad juga nggak berakal kan. Asadun itu nggak bisa. Tuh. Jadi karena ini merupakan syaratnya. Kemudian an yakuna akilan. Terus setelah itu apa lagi? Kholi minat ta'nis. Ya contohnya bolehlah ke Maisarah tadi. Atau misalnya kalau biar nggak sama, yang mudzakkar ini contohnya misalnya Fatimah atau Hindun, biar nggak sama kayak ini ya. Oke, barangkali yang di belakang nggak kelihatan. Yang pertama harus berupa alam, yang kedua harus mudzakkar. Misalnya yang nggak berupa alam itu apa? Qalamun. Ini yang nggak berupa alam ya, qalamun. Dia dijamakan dengan jamak mudzakkar salim nggak bisa. Kemudian yang kedua dia itu harus mudzakkar. Yang tidak mudzakkar itu contohnya apa? Hindun. Udah gitu aja. Hindun nggak bisa jadi dijamakan di jamak mudzakkar salimin. Kemudian akil harus berakal. Asad nggak bisa di jamak mudzakkar salimin. Terus yang keempat itu adalah kholin minat ta'nis. Harus tidak ada ta'nisnya. Misalnya apa? Maisarah atau Hamzah. Terus terakhir apa? Ini ta'nisnya adalah maksudnya adalah ta'nis ya. Kholin minat ta'nis itu adalah ta'nis. Kemudian yang terakhir itu adalah kholin minat tarkib. Aduh. Maklis lah ya, yang di belakang kelihatan. Dia itu bukan murakkab. Bukan misalnya apa? Abdullah itu nggak bisa dijamakkan. Si Bawai itu nggak bisa dijamakkan. Sekalipun dia alam, Abdullah alam bukan, mudzakkar bukan, akil bukan, kholin minat ta'nis, minta ta'nis nggak? Iya. Tapi dia nggak bisa di sini tarkibnya, kholin minat tarkib. Terus si Bawai alam bukan, mudzakkar bukan. Oke, akil Imam Sibawayh loh. Kholin minat ta'nis
Iya, sibawe, nggak ada tak tanisnya. Tapi di sini murokab. Murokab dari apa? Siba dan we. Tuh. Jadi dia nggak bisa dijamakan dengan jamak mudzakkar salim. Itu yang pertama, syaratnya harus jamid atau alam ya maksudnya. Terus yang kedua itu sifat. Syaratnya mirip-mirip. Apa? Tadi Hilmi udah ini gitu. Apa syaratnya apa aja? Mudzakkar. Sifatnya itu harus sifat untuk mudzakkar. Sifat yang selain mudzakkar di sini limudzakkarin. An yakuna sifatan limudzakkarin. Contohnya apa? Muslim. Muslim itu sifat untuk muannas atau mudzakkar? Yang keluar dari sini apa? Misalnya hamil. Hamil itu sifat untuk mudzakkar atau muannas? Muannas. Berarti nggak bisa ya. Ini saya ngasih contoh yang selain ini ya. Hamil, terus apa lagi? Haid. Hamil itu nggak ada yang namanya hamilah. Orang perempuan yang hamil itu bukan hamilah, tapi udah hamil aja. Perempuan yang haid itu bukan haidoh, tapi haid aja. Tuh. Oke, aman? Terus habis itu akil. Sifat yang untuk akil apa? Solih. Solih bisa dijamakkan karena dia akil. Tapi yang nggak akil apa? Misalnya sabik. Sabik ini sifat untuk kuda yang larinya cepat. Sabik lahir gitu. Nah ini nggak bisa sabikun. Tapi kalau misalnya sabiknya bukan sifat untuk ini, boleh. Kayak misalnya as-sabiqunal awwalun. Itu kan bisa dijamakkan kan? Tapi sabik di sini adalah sifat bagi kuda atau kuda yang larinya kencang. Singkat aja lah, disingkat. Kayak terus apa lagi? Ya jadid, qadim, jadid. Itu akil nggak? Enggak kan? Ya udah. Terus apa lagi? Kholi minat ta'nis. Contohnya apa? Gimana? Kholi selanjutnya adalah kholi minat ta'nis. Contohnya apa? Apa? Sifat yang ada ta'nisnya. Misalnya jamilah. Jamilah itu kan ada ta'nisnya tuh. Nggak bisa jamilatun, itu nggak bisa. Jamilun ada nggak? Nggak ada juga kan? Nggak ada. Terus kholi minat ta'nis. Yang berikutnya apa? Laisat min babi af'ala fa'la wa fa'lana fa'la. Bukan yang selanjutnya, bukan dari bab af'ala fa'la wa fa'lana fa'la. Contohnya apa? Saya kasih contohnya ya. Contohnya ahmar, muannasnya apa? Ham. Oke. Di sini. Ahmar, terus jamaknya ham atau muannasnya hamro. Bukan termasuk bab daripada bab ini. Af'al fa'ala sama fa'alana
fa'ala. Yang fa'ala, nafa'ala itu contohnya apa? Terus yang fa'ala, fa'lanya Oke, apa ya? Contohnya ntar saya cek. Oke. Terus ininya apa? Sebentar. Wala fa'ala nafa'ala. Oke, contohnya suka ngeblank kalau lagi begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya misalnya tadi hasna gitu. Atau apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, nadman sama nadma. Nadman. Contohnya nadman, muannasnya itu nadma. Nah, kalau yang seperti ini nggak bisa dijamak mudzakarin salimin. Tuh ya. Oke, terus selanjutnya ada apa lagi? Apa-apa? Coba diingat-ingat. Apa? Saya kasih contohnya ya, nanti teman-teman cari diksinya. Sobur. Bukan. Bukan itu, bukan di situnya. Jarih. Bukan. Oke, yang terakhir itu adalah la yastawi fihil mudzakar wal muannas. Jadi antara mudzakar sama muannasnya itu sama. Nggak harus nggak sama, harusnya berbeda kan? Tapi di sini sama. Contohnya gimana? La yastawi doma alis nih yang di belakang nggak bakal kelihatan. La yastawi fihil mudzakkaru wal muannas. Jadi antara muannas dan mudzakarnya itu harus beda. Contohnya sobur. Kata sobur itu artinya apa? Sobur. Sabar jidan, sabar banget, penyabar banget. Tapi kata sobur ini bisa dipakai untuk laki-laki maupun perempuan. Misalnya imro'atun soburun, rojulun soburun gitu. Terus misalnya jarih dan lain-lainnya. Misalnya jarih itu artinya apa? Ya luka parah lah gitu ya. Laki-laki yang terluka, perempuan yang terluka boleh. Ini sama, nggak imro'atun soburotun, bukan seperti itu. Tapi imro'atun soburun, rojulun soburun, imro'atun jarihun, rojulun jarihun. Itu maksud dari la yastawi fihil mudzakkar wal muannas. Ini contoh yang selain ini ya, yang yastawi. Bingung nggak? Nggak apa-apa kalau masih bingung. Oke, saya kasih waktu berapa menit? 2 menit ya untuk memproses ini. Silahkan bertanya kalau misalnya masih bingung. Silahkan diskusi ke teman sebelahnya, kalau bingung ditanyakan.
Ya. Mm-mm. Biasanya, oke, ya. Biasanya yang la yastawi fihil mudzakkar wal muannas itu ditemukan di sighah mubalaghah, kemudian ada masdar, terus ada af'alut tafdil. Biasanya di situ. Kayak sobur itu kan sighah mubalaghah. Misalnya lagi yang af'alut tafdil, contohnya apa? Oke, akbar, amhal, amhar gitu. Itu kan misalnya imro'atun amhar min rojul misalnya. Itu kan nggak perlu pakai taknis kan, gitu. Oke, silahkan ya didiskusikan. Ya. Kalau apa namanya kan yang bilang yang tiga dari Islam yang pertama dari syurga dari syarat dari mudzakkar salim bisa nggak bisa asal tapi mana yang sebenarnya itu Makna majas gimana? apakah bisa itu dimasukin ke takmir? Enggak, belum bisa. Kecuali misalnya ada orang namanya Asad. Orang yang namanya Asad ini udah memenuhi syarat aqallu jam'in. Nah, bisa tuh jadi Asadun gitu. Tuh. Apalagi? Jambit di sini alam aja. Jambit itu kan lawannya mustaq. Nah, gitu. Makanya di sini saya nulisnya alam. Cuma nanti kalau alam, nah di sini alam juga gimana? Gitu. Maksudnya di sini adalah alam ya. Yaudah hapus aja deh. Karena saya juga bingung ini maksudnya gimana, awal-awal tuh kayak gitu. Oh yaudah, simpelnya ini alam. Tapi alam yang di sini dengan yang di sini itu berbeda. Alam di sini ini masih sangat umum ya. Kolam itu bisa jadi kayak misalnya apa ya? Takribnya gimana ya? Misalnya ada spidol. Di dalam spidol itu, spidol ini kan masih umum. Di dalam spidol itu ada spidol merah, spidol biru. Bedanya cuma gitu doang, tapi ya masih sama, masih serupa, tapi dia itu bagian daripada sini, pembagian dari sini. Misalnya spidol itu masih umum. Terus habis itu ada spidol merah, gitu aja. Taksim sama kisemnya. Tapi nggak usah dipikir pusing ya. Yaudah dia harus alam, mudzakkar, akil, kholin minat ta'nis, kholin minat tarkib, udah. Itu yang bisa di jamak mudzakkar salim. Bahkan sebelum kita mengetahui syarat-syaratnya, kan kayaknya mudah aja ya. Oh itu jamak mudzakkar salim, oh itu apa gitu. Tapi semakin kita mengetahui, ya lumayan bingung juga. Oke, ada lagi? Apa? Ya, gimana? Tanya aja nggak apa-apa. Bisa katibun.
Bisa. Bisa. Ada yang menjamakannya dengan rusah. Cuman kan isti'malnya ada yang sering dipakainya apa, ada yang jarang dipakainya apa gitu. Gitu. Biasanya kita itu ibaroh yang memang sering dipakai gitu loh. Tapi ala kulin bisa juga. Enggak juga, ada syarat-syaratnya. Ala kulin nanti lah ya. Oke, kita fokusin di sini dulu. Ada lagi yang berkaitan dengan ini ya. Ada. Kalau nggak ada, kita ke alamat tempat berikutnya. Aman? Bingung nggak? Udah ya, saya hapus ya. Saya hapus. Kan tadi wawu itu bertempat pada dua tempat. Yang kedua apa? Al-asma. Apa saja? Coba diidofahin aja. Abuka, ahuka, terus hamu, kaki. Kenapa ki? Kata siapa? Kata tetangga. Kata siapa? Hah? Siapa? Terus apa lagi? Abuka, ahuka, hamuka, Zumalin. Sebenarnya bukan susunan abukanya, ahukanya ya. Tapi dari sini kita tahu ada indikasi syarat-syarat daripada asmaul khamsah. Oke, abuka, ahuka, hamuki. Kenapa hamuki? Qoribuz zauj az-zakar. Ham itu merupakan qoribuz zauj az-zakar. Zauj, kenapa kok dikasih sifat az-zakar? Karena zauj itu bisa untuk muannas. Gitu. Kayak misalnya zaujan. Zaujan itu kan sepasang suami istri. Suami istri itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi zauj itu kadang dipakai juga untuk muannas gitu. Makanya dikasih keterangan qoribuz zauji az-zakar gitu. Hamuk. Kerabatnya suami. Kerabatnya suami berarti kan saudaranya. Jangan bingung ya. Misalnya. Tapi maksud kan, soalnya saya dulu bingung qoribuz zauji dzakar. Berarti kan saudaranya laki-laki, saudaranya suami. Ya udah laki-laki dong. Ternyata qoribuz zauji dzakar. Gimana ya ngejelasinnya? Saya suka bingung kalau udah masalah keluarga nih. Coba ada yang mau jelasin nggak qoribuz zauji dzakar? Dia ada beneran? Nggak ada kan? Oke. Jadi misalnya nih ada suami istri. Si suami ini punya keluarga. Nah, keluarganya ini bagi si perempuan itu ham. Perempuan ini manggil keluarganya suami ini nih ham. Berarti otomatis iya. Jadi bukan melihat suami ke keluarganya gitu, bukan. Apa kalau di Indonesianya? Ipar oke boleh lah ya. Walaupun sebenarnya ham ini saya juga kurang tahu ya.
ipar istri ini kan keluarganya qoribuz zaujid zakar, ya enggak? Kayak gitu deh. Oke. Oh, oke. Kemudian dari contoh ini tadi saya kan bilang sebenarnya bukan di ini nih, bukan abu ka aku ka hamu kifu kidu malin, bukan itu. Apa asmaul hamsanya itu bukan di situnya, bukan di susunannya. Tapi contoh ini itu apa ya? Mengindikasikan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Apa aja syaratnya yang pertama? Nanti syaratnya itu ada syurutun ammah sama syurutun khossah. Syurutun ammah itu nanti untuk semuanya. Sedangkan syurutun khossah itu hanya untuk sebagian aja. Oke, kalau ammah untuk semuanya, kalau khossah itu untuk sebagian. Syurutun ammahnya apa aja kira-kira? Apa? Kalau antakuna, kenapa tak? Taknya kembali kemana? Oke, boleh ya, asma. Antakuna mufrodatan. Isim-isimnya itu harus mufrod. Misalnya, telah datang 2 saudara laki-lakimu. Bahasa Arabnya apa? Ja'a. Gini aja. Akhoka. Akhun, akhoni. Walaupun ada yang menjamakannya memusanakannya itu akhwan gitu kan. Nah, ini berarti bukan. Uhuy. Terus misalnya bolehlah akhwaka atau akhoka boleh ya, akhwaka boleh. Terus abawaka boleh. Syaratnya harus mufrad ya. Kalau misalnya dia musanna atau jamak, berarti dia tidak dikatakan sebagai oke. Wa abuna syekhun kabir. Itu asmaul hamsah bukan? Wa abuna. Iya, karena dia mufroda. Terus selanjutnya apa? Mukabbaroh. Syaratnya dia itu harus mukabbaroh. Mukabbar itu gimana maksudnya? Mukabbar itu yang yaudah yang kita sering lihat lah. Lawannya mukabbar apa? Mushahhar. Bukan yang ditasghir. Contohnya yang ditasghir apa? Ah, ini bacanya apa nih? Bacanya apa nih? Hah? Ubaika. Ubaika yakin? Ubika. Ubi. Abika. Apa nih bacanya? Abika. Ubui. Abuya. Terus apa lagi? Apa bacanya nih? Ubay yuka. Ja'a ubayyuka. Ubayyu itu merupakan tasghir daripada abun, abi, terus ditasghir ubayyun. Dari abun terus ditasghir jadi ubayyun gitu. Ja'a ubayyuka. Bukan ubayyika tapi ubayyuka. Kan tasghir itu nanti maknanya nggak cuma kecil tapi ada kalanya untuk apa? Syafaqah gitu. Terus ada kalanya apa gitu. Misalnya yaudah jangan update, ntar dikiranya bapaknya kecil. Apa ya? Ya ja'a ukhayyuka. Nanti kan faedahnya tasghir kan banyak kan. Nah ini aja nih lisyafaqah gitu.
Ja'a ukhayyuka. Nah, yang seperti ini tidak kita namakan sebagai asma khamsah. Terus apa lagi? An? Oke. Terus? Udah mudhofatan doang. Digoiri ya'il mutakallim. Udah, ini sampai sini dulu ya. Nih, antakuna mudhofatan, syaratnya dia harus diidofahkan. Kalau misalnya ja'a abun doang atau ja'a ja'a abun doang, ini asmaul khamsah bukan? Bukan. Oke, aman ya? Ini mudah banget insyaallah. Terus yang terakhir apa? Idofatuha ila ghairi ya'il mutakallimi. Idofahnya itu harus ke selain ya mutakallim. Kalau misalnya idofahnya ke ya mutakallim, nanti dia bukan asmaul khamsah lagi. Misalnya apa? Ja'a akhi. Akhi ini bukan asmaul khamsah. Oke, aman sampai sini? Ada pertanyaan? Saya ulang lagi ya. Jadi asmaul khamsah itu nanti punya syarat. Syaratnya ada yang syarat am, ada yang syarat khos. Syarat am ini untuk semua asmaul khamsah. Apa saja? Yang pertama dia harus mufrad. Yang kedua mukabbarah. Yang ketiga mudhofah. Yang keempat idofatuha ila ghairi ya'il mutakallim. Oke, aman sampai sini? Silahkan ditulis terlebih dahulu. Mana tadi? Ya. Kalau yang hanu Apa? yang hanu Yang hanu kenapa nggak dimasukin? Karena jadi di dalam asma ini ada yang mengatakan dia itu bukan isim yang 5, tapi ada yang mengatakan 6. Tapi kenapa kok Ibnu Ajurrum tidak memasukkan? Nah, kita bacakan ya diksinya di sini sebentar. Biar kalian percaya. Astagfirullah. Mana tadi? Ada yang menemukan diksinya? Ya, silahkan dibacakan. Oke, itu ya. Itu di mana? Di ta'likannya. Silahkan yang ada ta'likannya. Nah, itu diambil dari Hasyiah Abin Najah. Tapi kalau di sini ya, qauluhu wa oke di Hasyiah. Kayak di Syarah Khalid Azhari juga ada. Terus kemudian di Syarah Syekh Khalid Azhari ada. Kemudian Syekh Abin Najah mengatakan qauluhu wa asqatal musannif ila akhiri al muradu bil isqat ada mudzikri ai tarkuhu wa lam ya'ti bihi qauluhu al hanu. Jadi beliau tidak mendatangkan hanu. Kenapa? Huwa al sahihi ismun yukan. Oke. Sebentar.
Oke, kita ini aja ya, langsung di Syekh Khalid aja. Syarah Syekh Khalid. Wa asqatal musannifu al-hanu atau al-hana huna taba'an lil farra waz zajjaji lianna i'rabahu bil hurufi lughatun qalilatun. Kenapa kok Ibnu Ajrum itu enggak menyertakan hanu? Karena beliau mengikuti Imam Farra dan Imam Zajjaji. Yang mana nanti i'rabnya hanu itu dengan kebanyakan dengan harokat, alias yang menggunakan huruf itu lughatun qalilatun. Nanti setelah kita bahas ini, kita bahas lughatu asmaul khamsah. Membahas lughah asmaul khamsah. Nah, asalnya pertanyaan tadi dibahas setelah asmaul khamsah, tapi nggak apa-apa. Oke, nanti kalian bakal mengetahui apa itu itmam, apa itu qasr, apa itu naqs. Tuh. Ya. Hamu. Ada harokatnya ya. Ya, kalau kita perdalam lagi itu kurang tepat. Karena kalau misalnya ini dia itu qaribu zaujid zakar. Nah, walaupun nanti ada, oke kita lihatkan. Nih, qauluhu wa hamuki bi kasril kafi li'annahu qaribuz zawji dzakari 'alal masyhur. Berarti pendapat yang tidak masyhurnya sebaliknya. Tuh ya. Bi kasri hamuki bi kasril kafi li'annahu qaribuz zawji dzakari 'alal masyhur. Fala yudhafu illa ila imra'atin. Gitu. Ada lagi? Udah ya. Terus kita lanjut ke syurutun khassah. Syurutun khassah nanti dia hanya masuk ke mana aja? Ke zu. Fu dulu ya. Fu sama zu. Syaratnya fu itu harus gimana? Bahasa Arabnya apa? An tah tahlu minal mimi. Syaratnya fu itu harus tidak ada mimnya. Kalau misalnya ada mimnya, nanti i'rabnya bukan lagi menggunakan huruf. Misalnya apa ya? Yang rofa apa? Oke. Hada famu asadin misalnya. Nah, famu di sini dia bukan asmaul khamsah, dia isim biasa. Nggak punya gelar asmaul khamsah gitu. Oke. Ada lagi nggak syaratnya? Apa? Ada lagi nggak? Nggak ada. Terus yang zu itu harus gimana? Bimana sohib. Kalau misalnya maknanya bukan sohib, itu gimana? Asmaul khamsah bukan? Emang ada zu yang maknanya bukan sohib? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Ada. Jadi di dalam lughah ta'i apa sih? Zu itu bermakna isim mausul. Zu dalam lughah ta'i itu bermakna isim mausul. Ini saya kasih contoh yang bukan ini aja ya, bukan sohib. Misalnya ja'a zu apa? Bacanya apa? Kitab ba. Ja'a dzu qara'al kitaba. Dzu di sini isim mausul. Maknanya allazi. Allazi atau isim mausul. Itu menurut siapa tadi? Oke.
Inda lughatit tayyi itu. Jadi nanti di dalam kayak lahjahnya orang-orang daerah situan lah gitu. Soalnya nanti lahjah itu atau lughah itu nggak cuma lughatul Quraisy aja atau Hijaz aja gitu, tapi nanti ada banyak. Kayak misalnya nih, di dalam kita kan ngomong al-ta'rif itu al aja kan, tapi ada juga lughah yang menjadikan al-ta'rif bacanya itu am. Dulu di awal tuh, misalnya apa? Al muslimu akhul muslim, am muslimu ahum muslim itu. Terus ada juga yang menjadikan kaful khitabnya itu jadi shin misalnya. Ala kulin banyak banget. Itu taunya di mana? Ya kalau belajar. Itu biasanya tuh di apa ya? Kalau di lughah tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan ilmu lughah. Kalau nggak salah, ya Allah saya lupa lagi. Astagfirullah. Nggak apa-apa ya. Tuh ya. Zu. Terus zu-nya di situ mabni atau mu'rab? Ini kalau yang misalnya ja'a zu qara'al kitab mabni, dia mabni. Mau dia rofa, nasab, jer tetap zu. Tuh. Kalau maknanya mausul. Tapi kalau maknanya bukan mausul alias asmaul khamsah, nanti dia i'rabnya menurut yang sedang kita pelajari menggunakan huruf. Ya nggak sih? Ini kan lagi ngomongin rofa nih. Rofa pakai wawu gitu. Kalau nasab pakai oke. Kalau jer ya. Iya kan? Iya. Aman ya sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Kayak kita sekarang beralih atau kalian butuh waktu? Saya kasih waktu ya. Ada dua sih. Kalau itu kan kalau dalam logotik butuh waktu tadi maknanya isim mausul. Iya. Isim mausul itu kan apa namanya? Bisa dia bisa jamak. Kalau itu gimana? Kita jamaknya kalau kita jadikan Zu aja, tetap zu. berarti dia mewakili mufrad. Sejauh ini belum menemukan ya. Seringnya dia mewakili mufrad terus gitu. Dan dia mabni juga. Karena wallahu alam ya, nanti saya coba cari ya. Barangkali ada zu yang bima'na allazi kemudian dia mewakili musanna ataupun jamak. Karena sejauh ini selalu mewakili mufrad terus. Tuh. Terus apalagi syaratnya zu? Oke. Gimana tuh maksudnya? Itu sebentar. Oke. Sebenarnya gini aja. Kalian bikin simple aja. Dia itu diidofahkan ke misalnya ke isim jenis yang zahir bukan wasaf. Yang zahir bukan wasaf itu gimana? Misalnya qaim. Iya, qaim itu kan dia isim jenis yang bukan apa? Bukan wasaf. Misalnya ja'a zu qaim. Itu nggak bisa. Yang bisa itu gimana?
Ja'a dzu ilmin. Dia harus berupa isim jenis. Ilm itu dia merupakan isim jenis. Kemudian dia juga bukan wasaf. Definisinya apa? Kita tinggalkan dulu ya, supaya nggak bingung. Oke, ala kulin isim jenis itu ini ada kaitannya sama mantik. Jadi kenapa saya nggak ini tinggalkan karena dia ada kaitannya sama mantik. Isim jenis itu nanti dia merupakan isim yang menunjukkan makna kulli. Apa itu? Udah nanti aja ya. Tuh. Kudi Jawa. Astagfirullah. Oke, kita lanjut aja ya. Ini ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kita lanjut ke lughatu asmail khamsah. Saya hapus ya. Kalau kalian ingin mengganti kata hamzahnya jadi sitah nggak apa-apa. Apa? Lughah ini bukan bahasa ini ya. Bahasa Indo Arab atau apa gitu, bukan, tapi lahjah. Itu. Lughatu asmail khamsah. Nanti ada 3 apa aja? Al-itmam. Terus an-naqs, al-qasr. Itmam itu gimana? Itmam itu gimana? Yang tadi kita pelajari. Gimana? Bahasanya apa ya? Al-wawu raf'an, terus al-alifu nasban, sama al-ya'u khafdon. Ini itmam. Contohnya gimana? Ja'a abuka, ro'aitu abaka, kal hafad marortu bi abika. Ini yang itmam, ya. Ada yang manggil? Nggak ada ya. Itu yang itmam ya. Itmam itu tamam, sempurna gitu, sesuai. Itu yang itmam. Terus yang kedua itu namanya lughatu naqsin. Yang naqs itu gimana? Dengan harokat, bil harokati. Kalau di sini bil huruf. Nah, kalau bil harokat gimana? Misalnya rofa, ja'a abuka, ro'aitu abaka, pendek, marortu bi abika. Itu naqs. Kalau itmam tadi dengan huruf, kalau naqs itu menggunakan harokat.
Dah. Kemudian yang qasar. Yang qasar itu gimana? Dia menggunakan alif mutlaqon. Bil alifi mutlaqon. Dia itu menggunakan alif. Contohnya gimana? Ja'a abaka. Terus ro'aitu abaka. Marortu bi abaka. Ini namanya lugatu qasr. Cara ngi'robinnya gimana? Kalau ini kan wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu min asma'il khamsah. Kalau ini wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismun mufradun. Kalau yang ini gimana nih? Oke. Apa? Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana min zuhuriha atau asikol atau azur atau apa nih? At-ta'adzur. Gitu ya. Ini diserupakan dengan alif maksurah. Aman? Kemudian mana yang paling apa aja sih yang asalnya pakai itmam, apa aja yang asalnya pakai naqas, apa aja yang asalnya pakai qasar gitu? Ada ketentuannya nggak kira-kira? Ada. Jadi abun, ahun, hamun itu boleh pakai ketiga-tiganya. Itmam, qasar, naqas. Yang paling afsah itu menggunakan itmam. Abun, ahun, hamun. Tulis sendiri ya. Saya nggak tulis. Abun, ahun, hamun itu afsahnya menggunakan itmam. Abun, ahun, hamun itu afsahnya menggunakan itmam. Sedangkan fu sama zu itu hanya bisa menggunakan itmam. Oke. Inna abah ini bacanya apa? Maaf. Bacanya apa? Pil apa? Inna abaha wa abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Inna abaha. Inna itu amalnya apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar.
Harusnya ini jadi apa sih? Aba itu jadi apa? Isim inna. Harusnya dibaca nasab. Nasabnya di sini menggunakan apa? Alif. Berarti ini logo itmam atau qasar. Oke, kita lihat dulu. Oke, kita lihat dulu. Ini kalau misalnya kita itmamin bener nggak? Bener, karena nasab kan. Oke, wa aba abaha. Abanya bener nggak kalau misalnya itmam? Aba abaha. Ini susunan apa? Berarti aba yang ketiga itu Oke, ini susunan apa dulu? Sebentar ya, Yan. Aba abaha. Itu susunan apa? Idhofah. Susunan idhof berarti ada mudhof dan mudhof ilaih. Mana mudhof, mana mudhof ilaih? Aba ini mudhof, kemudian aba yang kedua mudhofun ilaih. Harusnya mudhofun ilaih itu dibaca jer. Di sini jer enggak? Ya jer. Alamatnya aja nih yang beda. Bukan alamatnya ya. Lughahnya aja. Berarti di sini apa? Qasar. Apakah di sini ada itmam, ada qasar, ada apa enggak gitu? Atau kira-kira ini lagi nyontohin apa sih? Qasar. Iya, ini lagi nyontohin yang qasar. Dah, ini nggak usah dibahas ya. Sesungguhnya bapaknya dia dan bapak-bapaknya, maksudnya kakeknya, qad balagha fil majdi ghayataha, telah berada pada puncak kemuliaan. Majid itu apa selain mulia? Hah? Keloraan, boleh lah. Keloraan. Lora siapa kemarin? Ya Allah. Hah? Iya. Cuman beda lugat aja. Iya. Qad balagha fil majdi ghayataha. Kemudian lagi, kalau misalnya ini nih, ini tadi kan qasar. Ya bihi tada'adiyin fil karami. Terus apa lagi ya lanjutannya? Oh. Bacanya apa nih? Bi abihi iqtada adiyun fil karomi waman yushabihu abahu fama zolam aja. Bi abihi iqtada adiyun fil karomi waman yushabihu abahu fama zolam. Ini kira-kira lugat apa nih? Naqs. Naqs itu menggunakan apa? Harokat atau huruf? Harokat. Ini majrur menggunakan kasrah. Kalau ini jadi apa emang? Jadi maf'ul. Harus nasab menggunakan fathah. Bi abihi qtada adiyun fil kalami wa man yushabihu abahu fama zalam. Adi itu anaknya siapa sih? Hatim atau bukan sih? Iya nggak sih? Alakullin si Adi ini kalau nggak salah anaknya Hatim atau ya. Hatim atau itu siapa? Hatim atau itu orang yang sangat-sangat dermawan. Makanya kalau misalnya ada orang yang dermawan banget,
dia dijulukin Hatim At-Ta'i sampai namanya itu dijadikan masal. Nah kemudian dia punya anak namanya Adi, kalau nggak salah ya, saya agak lupa. Jadi bi'abihin tada Adiyun fil karam, si Adi ini mengikuti jejak bapaknya dalam hal kemuliaannya, kedermawanannya gitu. Waman yusyabihu abahu famadzalam, dan barang siapa yang mengikuti bapaknya dalam hal ini, maka dia tidak berbuat zalim. Dia sudah melakukan kebaikan gitu, melakukan hal yang benar. Adi, Pak Adi. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak kita baca kitab. Ya. Yang kosar. Wa abaha. Yang innanya ya sama wa abanya di sini. Ini memungkinkan itmam karena mansub, iya nggak sih? Karena mansub. Tapi tuh apa ya? Seandainya si penyair ini menginginkan apa ya? Mencampurkan antara lugah itmam dengan qasar, maka biasanya itu masuk semuanya gitu. Dari logat itu ini hanya 2 logat aja, satunya nggak ada. Jadi bisa dipastikan bahwa ini bukan itmam dan qasar, melainkan qasar semuanya gitu. Lagi nyontohin yang qasar. Kenapa kok nggak nyontohin yang itmam? Yang itmam udah biasa. Ya kan, kita juga sering lihatnya itmam. Yang qasar, yang naqas ini yang jarang. Gitu. Ada lagi? Apa? Aman. Oke, bismillah, kita baca kitabnya. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Niyabatul wawi 'anid dhammati. Oke. Qala wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Adapun wawu menjadi alamat bagi i'rab rafa itu bertempat pada 2 tempat. Fi jam'il mudzakkaris salimi wa fil asma'il khamsati. Bertempat pada jam' mudzakkar salim dan asmaul khamsah, yang mana asmaul khamsah itu ada wahya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dzumadin. Wa aqulu takunul wawu alamatan ala raf'il kalimati fi mawdi'aini. Al-awwalu jam'ul mudzakkaris salimi wal mawdi'ul tsani al asmaul khamsatu. Oke. Amma jam'ul mudzakkaris salimi fahuwa ismun dalla ala aktsara min itsnaini. Jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan kata yang lebih dari 2, bi ziyadatin fi akhirih, dengan penambahan pada akhir kalimatnya. Shalihun lit tajrid, bisa dihilangkan penambahannya itu. Shalihun lit tajridi an hadhihi ziyadati, penambahannya itu bisa kita lepas. Wa fi mithlihi alaihi, dan bisa kita atofkan kalau misalnya tambahannya itu dikurangi ya, dibuang ya. Contohnya farihal mukhallafun lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun walau karihal mujrimun iyyakum minkum 'ishruna sabirun wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim fakullun minal mukhallafun war rasikhun wal mujrimun wasabirun wa akharun jam'u mudzakkarin salimun oleh salimin. Dalun ala aktsara min itsnaini wa fihi ziyadatun fi akhirih. Kata rasikhun, mujrimun, sabirun, akharun, mereka itu semuanya menunjukkan jamak mudzakkar salim. Wa fihi ziyadatun fi akhirih wa hiya al-wawu wan nun wa huwa salihun litajridi min hadhihi ziyadati.
ala tara annaka taqulu mukhallafun wa rasikhun wa mu'minun wa mujrimun wa sabirun wa akharu wa kullu lafdhin min alfadhil jumu'il waqi'ati fi hadhil ayati marfu'un. Oke, semua lafaz yang tadi kita jamakkan itu semuanya rafa wa alamatu raf'ihi alwawu niyabatan 'anid dhammati. Dan alamat rafa'nya itu menggunakan wawu sebagai pengganti daripada dhammah. Wa hadhihi nunul lati ba'dal wawi 'iwadun 'anit tanwini. Nah, nun yang datang setelah wawu itu merupakan iwad daripada tanwin. Masih ingat kan? Iya enggak? Kenapa kok jamak muannas salim itu punya tanwin sedangkan jamak mudzakkar salim itu enggak punya tanwin? Karena jamak muannas salim iri sama jamak mudzakkar salim yang sekalipun dia dijamakan dan enggak ada surah tanwinnya, tapi nunnya ini enggak hilang. Sedangkan di jamak muannas salim itu kan enggak ada nunnya kan, makanya didatangkan tanwin. Karena ta'arif daripada tanwin itu apa? Sautu nunin sakinatin talhaqu akhirul ismi lafdhan wa tufariquhu khattan. Oke. Wa ammal asmaul khamsatu fahiya hadhil alfaz al-mahsurah allati addahal muallifu. Adapun asmaul khamsah yaitu lafaz-lafaz yang terbatas yang mana sudah disebutkan oleh musannif, yang udah dihitung oleh musannif. Apa saja? Wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dzumadin. Wa hiya turfa'u bil wawi niyabatan 'anid dhammah. Dia dirofakan dengan menggunakan wawu sebagai pengganti daripada dhammah. Taqulu hadara abuka wa akhuka wa hamuka wa nataqa fuka wa dzumalin. Wa kadza taqulu hadza abuka wa taqulu abuka rajulun salihun. Itu contoh-contoh semua. Qala Allah Ta'ala wa abuna syaikhun kabir min haitsu amarahum abuhum wa innahu ladzu ilm inni ana akhuk fakullu ismin minha fi hadhihi al-amthilati marfu'un. Alamat rafa'nya menggunakan apa? Wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati wa ma ba'daha min ad-dhamiri aw lafdhu min ad-dhamir aw lafdhu mal aw lafdhu ilm mudhafun ilaih. Wa alam anna hadhil asma al-khamsata la tu'rabu hadzal i'raba illa bi syurut. Adapun asmaul khamsah itu tidak diirobkan dengan menggunakan wawu tadi kecuali ketika terdapat syarat-syarat di dalamnya. Wa hadhihi syurutu minha ma yushtaratu fi kulliha wa minha ma yushtaratu fi ba'diha. Adapun syarat-syaratnya itu ada kalanya harus berada pada semuanya, ada kalanya juga sebagiannya saja. Amma syurutul lati tushtaratu fi jami'iha fa arba'atu syurutin. Siapa yang mau baca sebelum saya tunjuk? Keenam. Muhammad Mufti Ar-Rasyad. Wah, mufti banget nih. Nah, saya tadi gini. Ini kan bulan. Ya udah, saya salah. 7 bulan 7 ya, sama tanggal. Gimana sih saya ngitungnya? Malish. Cuman yang di otak saya apa bulan? Aduh. Ya udah, Muf, baca Muf. Yang kenceng ya. Oke. Wasani antakuna mukabbaratan wasalisu antakuna mudhafatan warabi'u antakuna mudhafatuha bi ghairi ya'il mutakallim. Aman ya? Tadi kan udah. Lanjut, Muf. Faqaraja
bish bishtiratil Gak usah nervous, jam muzakkar au jam taksir Gimana? au jam Malau kanat musannatan au majmu'atan Oke. Jam'a jam'a muzakkar au jam'a taksir jangan dijazmkan jam'a mudzakkarin. jam'a muzakkarin au jam'a taksirin. Oke. Wa innaha law kanat jam'a taksirin ribat bil harakati dhahirati taqulu al-aba'u yurabbuna abna'ahum. Oke, cukup sampai situ dulu. Jadi fa kharaja bi ishtiratil ifrad ma law kanat musannatan aw majmu'atan jam'a mudzakkarin aw jam'a taksirin. Jadi keluar daripada syarat ifrad itu ketika isimnya tersebut berupa musanna atau jama'. Fa innaha law kanat jam'a taksirin uribat bil harakatiz zahirah. Seandainya dia itu merupakan jama' taksir, maka dia i'rabnya dengan harokat bukan dengan huruf. Contohnya gimana? Al-aba'u yurabbuna abna'ahum. Al-aba itu kan merupakan jama' taksir. Yang di sini kan mufrad. Mufradnya menggunakan i'rabnya menggunakan apa? Huruf. Sedangkan al-aba itu menggunakan harokat. Lanjut. Wa taqulu ikhwanuka yaduka allati tabtishu biha. Ikhwanuka itu jamak musanna atau mufrad? Jamak. I'rab rofanya menggunakan apa? Dhammah atau harokat, bukan huruf. Wa qala ta'ala aba'ukum wa abna'ukum. Lanjut. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwah juga sama ya. Lanjut. Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lanjut. Istamir ya Sadiq. Bil alif raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran wa sayati bayanihi Nunggu. qariban taqulu abawaka rabbayaka wa taqulu ta'addab fi hadrati abawaika. وقال الله تعالى ورفع أبويه على العرش فأصلحوا بين أخويكم ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالما رفعت بالواو على ما تقدم ونصبت وجرت وبالياء وتقول هؤلاء أبونا وأخونا وتقول رأيت أبينا وأخينا ولم يجمع بالواو والنون غير لفظ الأبي والأخي. Wa kana al-qiyasu yaqtadi alla yajma'u syai'un min Allah yujma'a illa yujma'u syai'un Allah yujma'a alla yujma'u syai'un minha hadzal jam'a. Oke, maksudnya gimana? Jadi kata abuna, akhuna
itu kan dia dijamakkan dengan jamak apa nih? Abuna, akhuna, jamak mudzakkar salim. Kiasnya lafaz abun, akhun itu tidak dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim, melainkan dengan jamak taksir gitu. Maksudnya wa kana al-qiyasu yaqtadi alla yujma'a syai'un min hadzal jama' itu maksudnya gitu ya. Lafaz abun akhun itu dijamakkan bukan dengan jamak mudzakkar. Oke, lanjut ke 43. Siapa ya? Nabila. Pakai ini Nabil. Enggak boleh. Nggak boleh. Lanjut. Bismillah Bil. Dengerin guys. Bishtiroti mukabbawatan fa'in oke hina idin tu'arabu ubayyun ubayyan bi ubayyin. Oke, jadi keluar daripada syarat mukabaroh yang pertama kan tadi mufrodah, terus mukabaroh. Yang keluar dari syarat mukabaroh itu apa? Musaghoroh. Kalau misalnya musaghoroh nanti diirobkannya itu dengan harokat dhahirah. Contohnya di sini apa? Hada ubayyun wa ukhayyun. Taqulu ra'aitu ubayyan wa ukhayyan. Marartu bi ubayyin wa ukhayyin. Bukan lagi menggunakan huruf. Lanjut Bil. Bishtirati munqati'atan. Oke. Nah izin akun au ukhtun yasriq Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Wa kharaja bishtirati an takuna mudhofah. Yang keluar dari syarat mudhofah itu munqati'ah anil idhofah. Kalau misalnya dia tidak diidhofahkan, maka nanti alamat i'rabnya bukan lagi menggunakan huruf melainkan menggunakan harokat. Contohnya munqati'ah anil idhofah. Munqati'ah berarti dia itu tidak diidhofahkan. Contohnya apa tadi? Ra'aitu hada abun, ra'aitu aban, marartu bi abin. Terus di Quran walahu akhun au ukhtun. Mereka kan nggak diidofahin nih. Oke, saya lanjut ya. Wa kharaja bishtirati an takuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallimi ma law udhifat ila hadhil ya. Kemudian keluar dari syarat idhofahnya itu tidak kepada ya mutakallim, maka idhofahnya itu ke ya mutakallim. Fa innaha haina idin tu'rabu bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallimi. Mana amin zuhuriya istighalul mahalli bi harakatil munasabati. Contohnya apa? Hadara abi. Abi i'rabnya gimana coba bareng-bareng? Fa'ilun
Oke. Sebelum ke munasabah nanti dijelasin ya. Mana amin zuhuriha istighalul mahalli biharakatil munasabah, bukan munasibah. Taqulu hadara abi wa akhi wa taqulu ihtalamtu abi wa akhil akbar wa taqulu ana la atakallamu fi hadrati abi wa akhil akbari wa qala Allah ta'ala inna hada akhi ana Yusuf wa hada akhi fa'alquhu ala wajhi abi. Itu contoh yang diidofahkan ke ya mutakallim. Oke, wa amma syurutul lati takhtassu bi ba'diha duna ba'din faminha anna kalimata fuka la tu'rabu hadzal i'rab illa bi syarti an takhluwa minal mim. Kemudian kita masuk ke syarat yang khossah. Di wa amma syurutul lati takhtas itu udah membahas syurut-syurut yang khossah. Kata fuk atau asmaul khamsah yang berupa fuk itu harus diidofahkan kepada, harus sepi daripada mim, harus tidak ada mimnya. Fala wittasalat bihil mimu uribat bil harakatiz zahirah. Ketika lafaz fu itu dia bersambung dengan mim, maka i'rabnya bukan lagi menggunakan huruf melainkan menggunakan harokat. Taqulu hadza famun hasanun wa taqulu ra'aitu faman hasanan wa taqulu nazartu ila famin hasanin. Wa hadza syaratun zaidun fi hadhil kalimati bi khususiha ala syurutil arba'atil lati sabaqa dzikruha. Ini merupakan syarat yang zaid, syarat tambahan untuk kalimat ini secara khusus selain syarat-syarat 4 yang disebutkan di atas gitu. Wa minha anna kalimat zu la tu'rabu hadzal i'raba illa bi syartaini. Terus syarat yang selanjutnya, kata zu itu tidak dii'rabkan dengan i'rab ini, maksudnya dengan huruf, kecuali dengan 2 syarat. Al-awwalu an takuna bima'na sahib. Yang pertama dia harus bima'na sahib. Kalau misalnya zu-nya itu maknanya allazi atau isim mausul, itu gimana? Asmaul khamsah bukan? Bukan. Wasani an yakuna allazi tudafu ilaihi isma jinsin zahirun ghairu wasfin. Dia harus diidofahkan kepada isim jenis yang zahir bukan wasf. Contohnya tadi kayak qaim itu wasf, jadi nggak bisa. Fa in lam yakun bimana sahib bi an kanat mausulatan fa hiya mabniyatun. Kalau misalnya zu-nya ini maknanya bukan sahib, bi an kanat bi an, ba-nya ba apa di situ kira-kira? Bukan, ba taswiriyah. Surahnya bagaimana sih? Gambarannya itu bagaimana sih? Gambarannya bi an kanat mausulatan. Gitu. Gambarannya dengan bi an kanat mausulatan. Ba-nya itu ba mausul gitu. Fa hiya mabniyatun. Kalau ba-nya itu tadi mausul, maka dia mabni. Wa mithaluha ghairu mausulatin qaulu Abi Thayyib al-Mutanabbi. Contoh yang bukan isim mausul itu di dalam perkataannya Mutanabbi dzul aqli yashqa fin na'imi bi aqlihi wa akhul jahalati fi syaqawati yan'amu. Artinya apa? Orang yang berakal itu sedih gimana? Di dalam kenikmatan dengan akalnya. Maksudnya pengetahuan kita itu menjadikan kita sengsara, menjadikan kita terbebani. Maksudnya gimana ya? Ya kalau misalnya nih kita lagi belajar itu susah kan? Ya itu bikin kita sengsara. Tapi sengsaranya itu bukan sengsara yang merugikan, gitu. Wah, ya kenikmatan. Masa sengsara ya Allah. Wa aqul jahalati fi syaqawati yan'am.
Sedangkan orang yang bodoh, dia itu dalam kesedihan, sebenarnya dalam kebodohan, tapi dia itu bersyukur gitu. Merasa bahagia. Wa hadani syartani zaidani fi hadhil kalimati bi hususiha 'ala syurutil arba'atil lati sabaqa dzikruha. Oke, adapun dua syarat ini merupakan syarat tambahan. Oke, tambahan tapi secara khusus gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Ya Allah, masa baru dapat sampai sini? Tenang, kita ngebut nanti. Ada pertanyaan nggak? Yang belum ngirim PR, silahkan ya. Hadiahnya buat Alwi sama siapa ya kemarin? Fatia. Apa panggilannya Yaya atau Fatia? Menyusul ya? Mufti mah nggak baca. Ada pertanyaan nggak? Yang udah japri saya? Ya Royan udah. Baru ada berapa ya? Beberapa doang. Ditunggu ya. Ada yang ngerjain, ada yang bikin bagan dari awal sampai akhir. Ada juga yang bikin bagan dikasih contoh kemudian diirobin lengkap. Macam-macam, silahkan ya. Ya ini saya sampaikan seperti ini biar teman-teman juga, wah dia aja bisa kok nggak bikin bagan dari awal sampai akhir gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, mari kita akhiri. Azan ya, azan dulu. Yaudah, adanya berhenti. Kita baca doa. Subhanakallahumma. Allahumma sholli ala